adik-adik. Selamat hari Minggu. Bang. Apa kak? Kayaknya ada satu lagi yang kurang. Karena besoknya tanggal 17 Agustus kita mau kemerdekaan. Kayaknya kita harus semangat langsung ngomong Harus merdeka. semangat dong kak. Iya, kita ngomong merdeka gitu. Jadi Ayo. nanti adik-adik Bareng-bareng juga berarti gitu. kak ya? Iya, Oke. yuk. 1, 2, 3. Merdeka! Udah Gila, semangat banget Oke, ya Bang. kak. Kita mau langsung nyanyi aja kali ya. Langsung mulai ibadah aja kali ya. Iya kak. Oke, lagunya apa ya bang? Kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia kak. Abang Ian bahagia nggak? Bahagia kak. Kalau kamu sendiri? Bahagia banget. Wah. Coba tanyain guru-guru yang di belakang. Oke, kita Guru-guru tanya-tanya. sekolah di belakang bahagia nggak? Bahagia. Bahagia semua, Adik-adik Kak. di rumah juga pasti harus bahagia. Iya. Yuk kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia, semuanya bangkit berdiri. Yuk kakak Nia. Segenap Majelis Gereja HKBP Ancol Podomoro menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ini. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Nah kak, selanjutnya kita mau ngapain ya kak? Kita mau jalan-jalan bang.
Jalan-jalan, kayak abang, Jalan-jalannya nggak keluar bang, kan kayak masih abang yang dalam. tahu ya kak. Jalan-jalannya lagunya lagu apa ya kak kalau udah ngomong jalan-jalan kak? Kayaknya pada tahu deh bang. Kayaknya udah pada tahu Jalan semua serta sih, Kak. Yesus bang. Oh, jalan serta Yesus. Nanti kita jalannya ke kanan dulu ya bang, baru Baru ke ke kiri ya kak? Iya. Oke deh. Yuk kakaknya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Allah Bapa di surga, sinarilah hati kami dengan terang-Mu, supaya kami layak menerima kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagu apa kak habis ini kak? Lagu bahasa Batak bang. Waduh, lagunya apa kak kira-kira kak? Lagunya sih dari buku ND bang. Buku ND-nya nomor berapa? Nomor berapa bang? Coba dong tebak. Abang lupa sih kak. Kalau kamu Mona? Nomor 681 bukan sih bang? Oh iya kak, judulnya apa ya kak? Alea Mengasih Roham ya bang? Oke. Kayaknya kita sama-sama belajar aja ya Iya. bang. Yuk kakaknya. Roham, Diau berdosa,
Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan ini yang tertulis Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Demikian pembaca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Aduh, oke Bang. Tadi kita udah nyanyi bahasa Batak juga Iya. kan Bang? Nah sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kan tadi kan kita udah nyanyi bahasa Batak. Ya, kita mau nyanyi satu lagu lagi yang slow-slow Bang. Lagu slow ya Kak. Judulnya apa tuh Kak? Judulnya Sentuh Hatiku Bang. Tapi kira-kira adik-adik pada tahu nggak Kak ya? Pasti Lagu Sentuh tahu Hatiku Bang, ya? kan kita udah sering nyanyiin di sekolah minggu. Oke deh Kak. Yuk kita nyanyiin sama-sama ya. Sentuh
pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke Bang, Ya Kak, selanjutnya kita mau apa lagi Bang? kita mau persembahan Kak. Persembahan berapa kantong Bang? 1 kantong. 1 kantong. Oke, nanti adik-adik persembahannya jangan lupa ya, tetap dikasih, titip ke mama atau papanya. Mama atau papanya. Nanti setelah itu mama papanya kasih ke sintua sektornya masing-masing. Kita mau nyanyi apa Bang? Kita mau nyanyi lagu bahasa Batak lagi Kak. Bahasa Batak lagi. Bahasa Batak Lagu lagi apa dong, tuh Kak. Bang? Holandak Dana Kak. Holandak Danak. Yuk Kakak Nia. Shalom adik-adik sekalian. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, khotbah untuk hari Minggu ini. Untuk itu kita buka Alkitab kita, yaitu kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai ayat 10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai ayat 10. Kalau kita sudah membukanya, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon tuntunan dari Tuhan supaya kita bisa memahami firman-Nya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami yang baik, yang selalu melindungi kami setiap saat, yang menjauhkan sakit penyakit dari kami. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, jagai hati dan pikiran kami,
supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu di dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami ini. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah buka ayat khotbah untuk kita pada hari ini. Sekarang Amang akan bacakan untuk kita, dan mari kita mendengarkan bersama-sama. Demikian isi firman Tuhan. Kita bisa membacanya dalam hati. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian isi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah menonton film Pinocchio? Atau siapa yang pernah bertemu dengan Pinocchio? Sifat apakah yang kalian ketahui sifat jelek dari Pinocchio? Ada yang tahu? Sifat Pinocchio itu adalah sifat yang tidak mengakui kesalahannya. Sifat Pinocchio itu adalah sifat pembohong. Itu Pinocchio. Kalau ada dari antara kita belum pernah nonton Pinocchio, nanti habis ibadah ini dibuka YouTube-nya, buka aja film Pinocchio. Bisa kita tonton nanti habis ibadah sekolah minggu ini ya. Ama mau cerita tentang Pinocchio. Pinocchio itu adalah orang pembohong yang tidak pernah mengakui kesalahannya. Dan karena dia tidak mengakui kesalahannya, maka ada hukuman yang dia terima. Hukumannya adalah hidungnya semakin panjang, bukan mancung, tapi panjang hidungnya. Akhirnya dia merasa malu karena hidungnya panjang. Benar kan kakak, abang guru sekolah minggu? Pinocchio itu pembohong kan? Benar enggak abang kakak sekolah minggu? Benar. Hukumannya itu hidungnya panjang ya? Benar atau salah? Benar. Nah gitu. Kita juga kalau kita manusia terhadap Tuhan tidak mengakui kekurangan, tidak mengakui dosa-dosanya, tidak mengakui kesalahannya, maka kita juga akan merasakan akibatnya. Kita itu akan dihukum. Dan sebagai orang yang baik, anak Tuhan itu adalah anak yang gentleman, yang mengakui kesalahannya, yang jujur mengakui kekurangannya, tidak melemparkan kekurangan, tidak melemparkan kesalahan kepada adiknya, tidak melemparkan kesalahan kepada abangnya, kepada kakaknya, tapi mengakui sendiri kesalahannya. Itu anak yang baik. Itu anak Tuhan. Itu anak Tuhan. Kita ingat Adam, Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan, dan juga ular yang membawa dosa itu. Karena Adam lemah, Hawa lemah,
datang ular itu mempengaruhi Adam dan Hawa untuk melakukan kesalahan. Akhirnya karena kelemahan Adam dan Hawa, maka kesalahan itu terjadi. Mereka berbuat kesalahan. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan bertanya kepada Adam, "Kenapa kamu, Adam, memakan buah itu?" Adam tidak mengaku kesalahannya. Adam melemparkan kesalahannya dengan mengatakan, "Bukan aku, Tuhan, tapi perempuan yang kau berikan kepadaku itu." Tapi Hawa tidak diakui kesalahannya. Kemudian Tuhan bertanya kepada Hawa, "Hawa, kenapa engkau memakan buah itu?" Hawa juga begitu, tidak mengakui kesalahan. Kesalahannya dilempar kepada ular. "Bukan aku, Tuhan, tapi karena ular itu yang mempengaruhi aku." Ya, akibatnya Tuhan menghukum mereka. Sama seperti itu adik di sekolah minggu, karena berbohong akan kesalahannya, karena menutupi kesalahan itu tidak baik, malah mendatangkan hukuman bagi kita, maka kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang benar, kita harus mengakui segala kekurangan kita, mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Kita harus mengakui kesalahan kita kepada abang, kepada kakak, kepada adik, mengakui kesalahan kepada orang tua. Jangan sembunyi dalam kesalahannya. Jangan didiam-diami kesalahannya, karena akibatnya fatal. Akan mendatangkan hukuman bagi kita. Jadi kita itu tidak bisa bohong. Kita itu tidak bisa mengatakan kita itu tidak bersalah. Kalau kita bersalah, katakan bersalah. Dan memohon pengampunan dosa. Mohon maaf, minta maaf. Lebih baik kita minta maaf kalau kita salah daripada berbohong menutupi kesalahannya. Karena orang yang menutupi kesalahan, anak-anak yang menutupi kesalahan akan membuat dia itu menjadi menderita, menjadi rusak, menjadi hancur. Karena orang yang tidak mengakui kesalahannya akan terbiasa dengan kesalahan. Orang yang tidak mengakui kekurangan akan terbiasa di dalam kekurangannya. Akhirnya dia akan selalu kurang dan tidak akan pernah menjadi anak yang berhasil. Karena dia akan terbiasa dengan hal-hal yang salah. Padahal dalam dunia ini, dalam hidup ini, supaya bisa menjadi berhasil adalah orang-orang yang hidup di dalam jalan yang benar. Itu yang bisa berhasil. Kalau anak-anak berjalan di jalan yang salah, dia tidak akan berhasil. Jadi untuk itu anak-anak sekolah minggu, supaya kalian itu menjadi anak-anak yang berhasil nanti, kalian jangan biasa hidup di jalan yang salah. Jangan terbiasa dengan kesalahan. Tapi buanglah kesalahan. Supaya kita itu terhindar dari kesalahan, supaya kesalahan itu terbuang dari kita, kita itu harus mengakui kesalahan kita. Kita harus mengakui bahwa kita sudah salah, supaya kita itu bisa berpindah ke jalan yang benar. Kita harus mengakui kesalahan. Jangan mengatakan kesalahan kita itu adalah kesalahan adiknya. Jangan dilemparkan itu kesalahannya. Akui aja, anak yang gentleman, anak yang baik, anak yang berhasil nanti setelah besar, dia itu adalah anak yang mengakui kesalahannya dan yang meminta maaf kalau dia salah. Lebih baik minta maaf kalau salah. Jangan sembunyi. Jangan menyembunyikan kesalahannya. Minta maaf aja. Kalau kita meminta maaf kepada Tuhan, kalau kita berdosa, Tuhan pasti mengampuni. Begitu juga kalau kita salah, kita mengakui kesalahan kita minta maaf kepada abang kita minta maaf kepada adik kita minta maaf kepada orang tua kita minta maaf kepada teman-teman kita. Kalau kita salah, kita pasti dimaafin, kita pasti dimaafkan. Dan kita tidak akan dihukum Tuhan. Malah kita akan semakin diberkati. Kalau kita mengakui kesalahan kita dan kita sadar bahwa kita itu salah dan mau meminta maaf, mau memohon ampun kepada Tuhan supaya dosa kita
diampuninya. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, terakhir Amang sampaikan kepada kalian semua, kepada kita semua, hendaknya lah kita itu masing-masing menyadari semua kesalahan-kesalahan kita dan minta maaf lah. Kalau ada salah kita, minta maaf. Dan jangan kita lupakan kesalahan kita. Jangan menganggap benar. Kita harus sadar kesalahan kita. Dan kita minta maaf supaya kita itu menjadi anak yang benar. Dan hidup kita menjadi benar. Kita menjadi anak yang berhasil. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan melindungi dalam pertumbuhannya. Tuhan menyertai di dalam perjalanan hidupnya. Dan kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Maha Pengampun yang mau mengampuni kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau bersedia untuk menghapuskan dosa-dosa kami, sehingga kami tidak akan merasakan hukuman dari-Mu Tuhan, karena Engkau telah bersedia untuk menghapuskan segala kesalahan kami. Ya Tuhan, kami banyak salah, kami banyak melakukan hal-hal yang jahat. Saat ini kami mengakuinya kepada-Mu Tuhan. Kasihani kami, ampuni kami, hapuskan segala kesalahan kami, segala dosa kami, supaya kami menjadi anak yang terberkati. Kami boleh menerima perlindungan-Mu Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami ke hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, ajari kami untuk mengakui kesalahan kami kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, abang, kakak, dan adik kami. Ajari kami juga mengakui kesalahan kami kepada sesama kami manusia ketika kami salah. Dan ajari kami Tuhan untuk meminta maaf, supaya kesalahan kami itu tidak terulang lagi, supaya kesalahan kami itu tidak membawa dampak hukuman bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami ini. Kasihani kami, orang-orang yang berdosa ini. Bapa di surga, berkati orang tua kami. Berikan umur yang panjang. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Biarlah orang tua kami selalu di dalam lindungan-Mu Tuhan. Supaya anak-anak sekolah minggu yang Engkau titipkan kepada orang tua kami dapat menikmati tuntunan perlindungan dari orang tua kami masing-masing. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami, anak-anak-Mu, menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Bang. Oke, habis ini kita mau ngapain? Terima kasih dulu Bang. Mau terima kasih sama buat Abang Pendeta, Abang Pendeta, sama Abang Kak Sintua, Kani sama yang cantik ini. Oke, Kak. Yuk kita ucapin sama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Untuk Kakak Nia, 1, 2, 3. Terima kasih Kakak, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Oke, kita udah selesai ibadahnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terus Tetap juga pakai masker Kak kalau mau keluar. Iya. Apalagi ya Bang kita mau ucapin ke adik-adik Bang. Nah besok kan karena kita mau ngerayain hari kemerdekaan nih Kak. Kita mau sekali lagi Kak, kita mau ngomong merdeka Kak. Merdeka. Merdeka Kita dong. boleh kali Bang nyanyi 17 Agustus tahun 45. Boleh Kak. Oke Boleh Kak. ya? Ayo kita nyanyi dulu Kak ya. Kakaknya bisa nggak kakaknya? Oke. Adik-adik bisa lah di rumah bagi diri kita nyanyi bersama-sama lagu kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk. 17 Agustus tahun Merdeka. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Shalom adik-adik. Oke Bang, kita hari ini mau ngapain ya? Nah, kita pengen ngasih tugas Kak buat kelas sedang dan kelas besar. Kelas sedang sama kelas besar ya Bang ya. Tapi sebelumnya kakak mau nanya nih ke bagian, menurut Abang Tuhan Yesus itu apa bagi bagian? Kalau menurut Abang sih Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan Abang Kak dan Juru Selamat Abang.
Nah, kalau menurut Kak Desi? Kalau menurut kakak, Tuhan Yesus itu adalah nabi, bisa juga sebagai Mesias sama sebagai penyembuh, Bang, karena dia pernah menyembuhkan orang-orang sakit gitu. Banyak sekali deh mujizat-mujizat Nah. Tuhan yang dilakukan. Nah, jadinya sekarang Kak kita mau ngasih tugas kelas sedang dan kelas besar apa, Pak? Nah, buat adik-adik di rumah, kakak sama Bang Ian pengen ngasih tugas yaitu bikin video quiz God. Jadi siapa itu Tuhan menurut adik-adik semua. Tapi jangan lupa dikirimin ke nomor kakak-kakak kelasnya masing-masing Iya. ya. Atau bisa berupa apa, Bang Ian? Bisa juga lewat WA kakak guru sekolah minggunya, atau nanti bisa dikabarin ke guru sekolah minggunya aja kan, lewat papa mamanya. Iya, atau bisa dikirimin ke sini Iya. ya. Oke. Jangan lupa nanti pas di videoin ditulis di dalam kertas warna putih. Nanti adik-adik bicara Tuhan itu bagi saya adalah Sama bla, bla, kayak bla. sama kayak yang tadi Abang jelasin sama Kak Desi tadi ya, Kak, berarti ya? Iya, bener. Tapi jangan lupa dikirimin ya adik-adik ya tugas-tugasnya. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan, kebaikan, kesejahteraan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di Roh Kudus setiap hari. Inilah mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di Selamat hari Minggu, Kak. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan ini. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin. Salam, namaku Deswita dari kelas besar. Hari ini aku akan menyanyikan 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku hidup dipimpin Roh Kudus
dipimpin Roh Kudus setiap hari, di sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetaraan, kelembapan, kelembutan, pengasahan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih. Di sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita,
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu kakak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Makasih kak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setia